Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rianti Dewi dari kelompok 5 yang akan membahas tentang alat-alat yang digunakan oleh Humas untuk membentuk atau membangun citra perusahaan. Kelompok 5 terdiri dari Erwin Suryansyah, Fajar Dwi Cahyono, Verina Putri, Ihsanuddin Ali, Lili Astiani, saya sendiri, dan Mega Puspadewi. Sebelum masuk ke jenis-jenis alat yang digunakan oleh Humas untuk membangun citra perusahaan, pertama kita harus tahu terlebih dulu makna dari alat-alat Humas. Alat-alat Humas adalah sarana atau media yang dapat digunakan oleh pihak Humas untuk mempermudah pekerjaannya dalam mempublikasikan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan agar dapat dikenal oleh masyarakat. Alat-alat yang digunakan oleh Humas dalam membangun citra perusahaan itu ada 6. Pertama, iklan, pameran, media internal, fotografi, film, dan yang terakhir adalah pers. Yang pertama adalah iklan. Iklan digunakan oleh pihak Humas sebagai alat bantu manajemen yang memuat pesan yang berkaitan dengan perusahaan. Iklan dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah institutional advertising. Digunakan untuk mengumumkan atau mengenalkan identitas baru, kemudian menarik investor, kemudian meningkatkan reputasi perusahaan, dan menarik simpati masyarakat dengan cara melibatkan perusahaan di dalam kegiatan masyarakat. Contohnya, iklan Pertamina melalui program Pertamina on the Move dan iklan MNC Peduli. Kedua adalah financial advertising. Iklan ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan perkembangan baru dari kondisi keuangan perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan kondisi jual beli pemegang saham. Iklan ini biasanya dilakukan oleh penjamin emisi dari bursa efek ketika suatu perusahaan menawarkan saham baru kepada investor. Tipe iklan ketiga adalah issue advertising. Biasanya iklan ini digunakan oleh beberapa organisasi atau perusahaan untuk menunjukkan masalah-masalah yang tengah terjadi di dalam masyarakat berikut dengan cara penanggulangannya. Contoh, baru-baru ini iklan sabun atau alat-alat pembersih kesehatan lainnya itu menunjukkan cara cuci tangan yang baik, pakai masker bila keluar, dan kebiasaan baru dengan menjaga jarak di tengah masa pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Ali. Di sini saya akan menyambung beberapa tipe iklan. Iklan selanjutnya yakni advokasi advertising. Advokasi advertising adalah iklan yang digunakan untuk meningkatkan frekuensi dalam mempengaruhi pendapat masyarakat melalui kegiatan diskusi publik. Iklan ini lazimnya untuk memerangi penyakit kanker. Bisa juga sebuah organisasi menjalankan TV kabel untuk mengiklankan, mencari dana, dan mengumumkan hasil dana dari sumbangan tersebut untuk obat-obatan dan operasi penyakit kanker. Iklan selanjutnya yakni political advertising. Iklan yang digunakan oleh calon politisi untuk mendapatkan banyak dukungan organisasi masyarakat, seperti halnya Partai Perindo yang mengiklankan partainya hampir di seluruh saluran televisi. Iklan selanjutnya yakni crisis advertising. Kegiatan periklanan yang melibatkan print ads atau media massa untuk menyampaikan informasi dari perusahaan kepada masyarakat, seperti halnya perusahaan rokok Amil yang menuai kecaman banyak dari masyarakat karena iklannya yang diperankan oleh 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang perempuan memakai baju yang ketat dan agak terbuka dengan caption "Awal-awal malu, lama-lama menjadi mau". Iklan selanjutnya yakni event advertising. Iklan kegiatan untuk mempromosikan kegiatan organisasi, lembaga swadaya masyarakat melalui acara-acara tertentu, seperti halnya acara-acara musik yang didukung oleh sebuah pabrik rokok seperti Surya Nation. Di Surya Nation ini biasanya iklannya di baliho dan juga ada juga di papan reklame di jalan-jalan di kota-kota tertentu yang akan diadakan acara tersebut. Iklan selanjutnya yakni public service announcement. Penyampaian informasi sosial melalui billboard
atau bentuk lain dari non-media massa, seperti halnya rokok. Ada iklan layanan masyarakat, yakni rokok membunuhmu, dengan di bawahnya ada layanan berhenti merokok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Puspa Dewi, saya ingin menjelaskan mengenai poin nomor 2, yaitu pameran. Di sini kita bisa mengartikan bahwa pameran merupakan suatu media promosi dan iklan yang bertujuan memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat dengan harapan mereka tertarik dan kemudian membelinya. Selain iklan, pameran juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan humas. Maksudnya itu, ya tujuan humas kan untuk memperkenalkan suatu produknya, membangun image di kalangan masyarakat. Nah, pameran biasanya menampilkan produk-produk perusahaan yang merupakan salah satu media yang dapat memberi banyak peluang bagi tujuan humas. Kegiatan pameran, baik yang diadakan sendiri maupun oleh organisasi lain, merupakan ajang publikasi yang baik. Disinilah humas memanfaatkan pameran untuk memperoleh publikasi dan sebagai ajang memperkenalkan produknya. Kemudian di sini ada beberapa klasifikasi pameran. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ini terbagi menjadi 2, yaitu pameran barang. Pameran barang ini mempertunjukkan benda-benda yang umumnya berbentuk asli, misalnya mobil, pameran. Pokoknya itu wujud nyata yang ada, yang langsung ada. Maksudnya diadakannya pameran barang adalah untuk memperkenalkan berbagai macam produk kepada publik sehingga mereka menjadi tahu dan termotivasi untuk membelinya. Kemudian yang kedua yaitu ada pameran kegiatan jasa. Nah, kegiatan jasa ini tidak hanya barang yang pamerin, tetapi juga tetapi jasanya. Maksudnya itu tuh kayak langsung ditutorin langsung oleh yang ahlinya. Jadi itu ada praktek nyatanya. Jadi itu nggak hanya membayangkan, tetapi juga ada langsung di depan mata kayak gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Aristiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi periklanan dalam humas berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pameran dibagi menjadi 3, yaitu pameran khusus, pameran bersama, dan pameran umum. Pameran khusus sendiri merupakan pameran yang dilakukan sendiri oleh organisasi tertentu, misalnya adalah pecinta lukisan. Nah, yang kedua adalah pameran bersama. Pameran bersama ini merupakan pameran gabungan dari beberapa organisasi yang sebidang. Nah, biasanya pameran ini dilakukan untuk menghemat biaya pameran. Contoh dari pameran ini adalah bazar. Kemudian yang terakhir ada pameran umum. Pameran umum ini biasanya bisa diikuti oleh siapa saja dan jenis barang apa saja. Contoh dari pameran umum ini adalah pekan raya. Kemudian berdasarkan frekuensinya ini dibagi menjadi 2, yaitu berkala dan insidental. Pameran berkala ini merupakan pameran yang diselenggarakan secara berkala setiap bulan, triwulan, atau bahkan setahun. Nah, sedangkan pameran insidental ini merupakan pameran yang hanya diselenggarakan apabila dianggap perlu atau bisanya saja, tidak harus mengikuti semua pameran. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang ketiga ada media internal. Media internal merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan suatu organisasi atau perusahaan dan biasanya ditujukan kepada publik internal atau karyawan. Media internal biasanya berisi mengenai informasi kegiatan, kebijakan organisasi, dan keputusan organisasi, sekaligus menyediakan forum komunikasi manajemen dan karyawan. Tidak hanya itu, media internal harus memuat informasi yang bersifat positif, baik dari segi ilmu, citra lembaga, dan informasi umum.
Biasanya media internal dikelola oleh humas yang membentuk sebuah tim khusus media internal atau redaksi perusahaan. Dari segi format atau jenis tulisan, sebagaimana media pada umumnya, media internal berisikan mengenai artikel, berita, dan fitur termasuk foto. Dari sisi tema atau topik, isi media internal harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lembaga yang dirancang dalam kebijakan redaksional dengan arahan pimpinan lembaga. Biasanya isi dari majalah internal yang pertama ada berita mengenai karyawan. Sebagai contohnya adalah berita tentang karyawan terbaik pada bulan ini. Lalu ada kesejahteraan. Sebagai contoh, perusahaan akan memberikan fasilitas terbaik untuk menunjang pekerjaan karyawan agar bekerja lebih produktif dan lebih nyaman. Lalu yang ketiga ada kegiatan perusahaan. Sebagai contohnya, perusahaan sedang mengadakan kegiatan Hari Kartini yang mengharuskan karyawan untuk memakai baju adat daerah. Lalu ada pelatihan pekerjaan. Sebagai contohnya, berita mengenai pelatihan pekerjaan manajemen waktu yang baik saat bekerja. Yang kelima ada profil karyawan. Sebagai contohnya, dari berita tentang karyawan yang terbaik pada bulan ini, profil karyawan tersebut akan ditampilkan dalam majalah internal perusahaan. Yang keenam ada manajemen. Sebagai contohnya, publikasi kenaikan saham yang sedang terjadi di perusahaan di dalam majalah internal perusahaan. Yang ketujuh ada produk atau jasa. Sebagai contohnya, perusahaan memiliki produk atau jasa yang akan diproduksi atau diumumkan kepada masyarakat. Yang kedelapan ada surat pembaca. Sebagai contohnya, surat pembaca biasanya berisikan mengenai informasi kegiatan kehidupan di perusahaan. Lalu yang terakhir ada tulisan karyawan. Biasanya berisikan mengenai tulisan karyawan atau ide-ide gagasan positif mengenai kehidupan perusahaan yang dikirimkan kepada redaksi perusahaan untuk dijadikan sebagai majalah internal perusahaan. Nah, itulah penjelasan mengenai media internal dari media internal perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai poin 4 yaitu fotografi. Dalam humas, foto akan selalu digunakan untuk keperluan publikasi, laporan, berita, iklan maupun untuk keperluan arsip internal perusahaan. Oleh karena itu, foto-foto ini harus diambil langsung oleh fotografer profesional dengan sutradara seorang humas. Karena di sini humas mau tidak mau harus mengambil alih kemudi supaya terjaga proses pengambilan foto dan penyimpanan foto. Mengapa demikian? Karena mau bagaimanapun, foto-foto yang diperlukan untuk publikasi ataupun kepentingan lainnya harus tidak boleh bertentangan dengan terjaganya image perusahaan. Ada 6 fungsi konkret fotografi sebagai proses penunjang aktivitas kehumasan. Yang pertama, untuk melengkapi benda-benda pameran atau peragaan dalam showroom. Yang kedua, untuk memperkaya benda-benda visualisasi dari beberapa pameran. Yang ketiga, untuk mengisi ilustrasi dari penerbitan jurnal internal perusahaan. Yang keempat, untuk mengisi ilustrasi dan visualisasi media perusahaan. Yang kelima, untuk memperkaya perpustakaan arsip perusahaan. Yang terakhir, untuk bahan pembuatan slide presentasi ketika digunakan baik untuk seminar maupun untuk rapat internal perusahaan. Selanjutnya ada beberapa pedoman khusus yang harus diperhatikan dalam pengambilan foto kehumasan. Yang pertama, foto harus diambil dengan tujuan dan apa yang dituju. Kalau bahasa sekarangnya adalah to the point. Mengapa demikian? Misalnya ketika hendak melakukan konferensi pers, jadi teknik foto yang diambil harus memiliki prinsip foto jurnalistik. Selanjutnya yang kedua, foto yang diambil sebagai jurnal internal perusahaan harus memiliki employer interesting atau daya tarik kepegawaian.
Misalnya ketika hendak merekrut sebuah karyawan, maka yang diambil sebagai contoh adalah karyawan-karyawan yang berprestasi. Selain itu, foto yang diambil sebagai pameran harus memiliki daya tarik industri atau produk unggulan dari sebuah perusahaan. Contohnya misalnya perusahaan hendak memberikan layanan iklan, maka yang ditampilkan adalah produk unggulan dari sebuah perusahaan. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verina Putri Ramadhani. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai alat-alat humas. Setelah beberapa alat-alat humas yang telah disampaikan oleh beberapa teman saya, seperti mulai dari iklan, pameran, media internal, kemudian fotografi, dan film, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pers. Pers adalah media untuk penyiaran berita yang bersifat massa, seperti surat kabar, koran, majalah, dan yang lain sebagainya. Tujuan dari pers ini adalah untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada publik. Tentu saja informasi-informasi ini tidak semata-mata dibuat oleh perusahaan atau organisasi untuk menciptakan citra baik mereka, tetapi pesan-pesan atau informasi tersebut harus didasarkan dengan kenyataan atau kejadian yang sesungguhnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pers oleh praktisi humas. Yang pertama yaitu kebijakan editorial. Kebijakan editorial merupakan pandangan dasar pemilihan subjek yang akan diterbitkan. Yang kedua yaitu frekuensi atau jumlah penerbitan. Praktisi humas harus mengetahui berapa jumlah suatu informasi tersebut harus dipublikasikan atau diterbitkan kepada massa. Ketiga yaitu tanggal terbit. Para praktisi humas harus mengetahui kapan suatu naskah tentang informasi yang akan dimuat itu dikirim ke redaksi untuk penerbitan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu proses pencetakan. Para praktisi humas harus mengetahui teknik apa yang digunakan dalam mencetak informasi yang akan disebarkan tersebut. Yang kelima yaitu daerah sirkulasi atau jangkauan. Para pihak humas harus mengetahui tentang informasi tersebut akan disebarkan ke daerah mana, khusus pedesaan atau perkotaan, nasional atau internasional, seperti itu. Yang keenam yaitu jangkauan pembaca. Para pihak humas harus mengetahui berapa dan siapa saja yang membaca media tersebut. Kalau perlu mereka harus mengetahui juga mengenai jenis kelamin, kemudian usia, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu metode distribusi. Para pihak humas juga harus mengetahui bagaimana informasi tersebut didistribusikan kepada para pembaca. Apakah melalui penjualan dari pintu ke pintu atau di toko-toko atau seperti apa. Sekian, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pers atau media massa. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.